Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Unix Carrera. Saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Dan saya Hairunisa. Akan mempresentasikan mengenai bab 12 yang berjudul Aset Tidak Berwujud. Aset tidak berwujud. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat, yang pertama, mendiskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Yang keempat, mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Yang kelima, menjelaskan akuntansi dan presentasi untuk penilaian dan pengembangan serta biaya serupa. Preview atau pratinjau untuk bab 12, aset tidak berwujud. Yaitu ada aset tidak berwujud, issue. Yang pertama itu ada karakteristik, penilaian, serta amortisasi. Untuk materi yang kedua, itu ada jenis intangibles atau aset tidak berwujud, yaitu ada terkait pemasaran, terkait pelanggan, terkait artistik, lalu ada terkait kontrak, terkait teknologi, serta niat baik atau goodwill. Lalu ada penurunan dan penyajian intangibles, yaitu ada tak berwujud dengan umur terbatas, ada pembalikan kerugian, ada aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill, lalu ada goodwill serta presentasi. Lalu untuk materi keempat itu ada penurunan dan penyajian intangibles, itu ada tak terwujud dengan umur terbatas, lalu ada pembalikan kerugian, ada aset tak berwujud dengan umur tak terbatas, lalu materi yang kelima itu ada penelitian dan biaya pengembangan. Itu ada mengidentifikasi R&D, ada akuntansi untuk R&D, lalu ada biaya serupa serta presentasi. Tujuan pembelajaran pertama yaitu mendiskusikan karakteristik, penilaian, serta amortisasi aset tidak berwujud. Masalah aset tidak berwujud. Karakteristiknya itu dapat diidentifikasi, kurangnya keberadaan fisik dan bukan aset moneter. Seperti halnya Christian Dior atau FRA, itu aset terpentingnya adalah citra mereknya, bukan pelengkapan tokonya. Biasanya itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jenis umum tidak berwujud itu seperti halnya yang pertama itu ada terkait pemasaran, yang kedua itu ada terkait pelanggan, yang ketiga ada yang berhubungan dengan seni, yang keempat itu ada terkait kontrak, yang kelima itu ada terkait teknologi, dan yang keenam itu goodwill atau niat baik. Lalu ada penilaian barang tak berwujud yang dibeli. Itu ada dicatat berdasarkan biaya, lalu ada termasuk semua biaya perolehan yang ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, lalu biaya tipikal meliputi harga pembelian, biaya hukum, serta biaya tak terduga lainnya. Penilaian intangible yang dibuat secara internal. Mungkin termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Lalu perusahaan itu membebankan semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Lalu biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Masalah aset tak berwujud, intangible yang dibuat secara internal. Itu ada awal proyek, tahap penelitiannya itu menjadi pengeluaran, siap untuk dijual atau digunakan, fase pengembangan. Lalu pengeluaran dikapitalisasi untuk menjadi kelayakan ekonomi. Itu ilustrasi 12.1 untuk tahapan penelitian dan pengembangan. Amortisasi barang tak berwujud atau intangible life terbatas. Itu diamortisasi
amortisasi dengan pembebanan sistematis ke beban selama masa manfaat. Beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengkonsumsi atau menggunakan aset. Akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. Amortisasi harus biaya dikurangi dengan nilai sisa. Perusahaan harus mengevaluasi aset tak berwujud dengan umur terbatas setiap tahun untuk penurunan nilai. Amortisasi barang tak berwujud intangible kehidupan tak terbatas. Tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan dari aset yang diharapkan untuk menghasilkan arus kas. Tidak ada amortisasi harus menguji aset tak berwujud dengan umur tak terbatas untuk gangguan setidaknya setiap tahun. Masalah aset tidak berwujud, amortisasi barang tak berwujud. Jenis tak berwujud itu ada limited life atau hidup terbatas, intangible, indefinite life, untangibles, itu artinya tak berwujud dengan umur tak terbatas. Dibeli untuk dikapitalisasi, dibuat secara internal. Kalau limited life intangibles itu untuk pengeluaran, sama juga dengan indefinite life intangibles untuk dibuat pengeluaran. Diamortisasi, yang pertama itu selama masa manfaat, yang kedua itu tidak untuk diamortisasi. Tes penurunan atau impairment test, yang pertama itu bandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat, yang kedua itu membandingkan jumlah terpulihkan juga dengan nilai tercatat. Ilustrasi ini itu 12.2 untuk perlakuan akuntansi untuk barang tak berwujud, kecuali untuk biaya terbatas tertentu yang memenuhi kriteria pengakuan. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran 2 menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tak berwujud. Jenis intangible aktiva. Ada 6 kategori utama, yaitu yang pertama ada terkait pemasaran, yang kedua ada terkait pelanggan, yang ketiga ada yang berhubungan dengan seni, yang keempat terkait kontrak, yang kelima terkait teknologi, dan yang keenam itu goodwill atau niat baik. Jenis aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud terkait pemasaran, contohnya itu ada merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-persaingan. Lalu di bawah hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang itu terletak secara eksklusif pada pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Yang ketiga itu ada kapitalisasi harga beli, serta tidak ada amortisasi. Kalau aset tak berwujud dengan terkait pelanggan, itu contohnya adalah daftar pelanggan, backlog pesan atau produksi, dan hubungan pelanggan kontrak serta non-kontrak. Itu mengkapitalisasi biaya akuisisi serta diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Jenis aset tidak berwujud, ilustrasinya adalah Green Market AG itu memperoleh daftar pelanggan surat kabar besar untuk 6 juta euro pada 1 Januari 2019. Pasar hijau berharap mendapat manfaat dari informasi tersebut rata selama periode 3 tahun. Catat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan untuk setiap tahun dengan dasar garis lurus. Jurnalnya itu 1 Januari untuk 2019, jurnalnya adalah daftar pelanggan, sebesar 6 juta di debit, pada tunai di kredit sebesar 6 juta. Nah, jurnal untuk 31 Desember 2019-nya itu adalah beban amortisasi sebesar 2 juta pada beban daftar pelanggan 2 juta. Aset tak berwujud terkait dengan artistik. Contohnya itu adalah drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Hak cipta itu diberikan untuk hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Memanfaatkan biaya untuk memperoleh dan mempertahankan, diamortisasi ke beban selama masa manfaat jika kurang dari dasar hukum atau umur hukum. Aset tak berwujud terkait dengan kontrak, itu contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi.
izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba atau lisensi dengan umur terbatas itu harus diamortisasi sebagai beban usaha selama umur waralaba. Lalu waralaba dengan umur tidak terbatas harus dicatat pada biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Kalau aset tak berwujud terkait dengan teknologi, itu contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Paten itu memberi pemegang pengguna eksklusif untuk jangka waktunya 20 tahun. Lalu mengkapitalisasi biaya pembelian paten, membebankan semua biaya R&D dan biaya pengembangan yang terjadi sebelum mencapai kelayakan ekonomi. Lalu diamortisasi selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek. Ilustrasi yaitu Harvard CO mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan paten. Masa manfaat patennya adalah 10 tahun, diamortisasi dengan dasar garis lurus. Harvard mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut. Jurnal untuk 1 Januari 2019 adalah paten didebit sebesar 180.000, pada uang tunai dikredit sebesar 180.000. Jurnal untuk 31 Desember 2019 adalah beban amortisasi paten sebesar 18.000 didebit, pada paten atau akumulasi amortisasi dikredit sebesar 18.000. 18.000 itu beban amortisasi paten dapat dari $180.000 dibagi dengan 10, hasilnya $18.000. Selanjutnya akan dijelaskan lanjut oleh Akmal. Tujuan pembelajaran ketiga, jelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill, jenis aset tidak berwujud, niat baik. Secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Niat baik diukur sebagai kelebihan biaya lebih, nilai wajar aset bersih yang dibuat secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Merekam niat baik. Ilustrasi. Feng Ying memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Presiden Feng tertarik untuk membeli Traktoring SE. Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan. Traktoring SE. Statement of Financial Position pada tanggal 31 Desember 2019. Itu di asetnya itu ada properti, plant and equipment net sebesar 153.000. Lalu ada inventory sebesar 42.000, lalu ada accounts receivable sebesar 35.000, lalu ada cash sebesar 25.000, lalu di equity and liabilities itu ada share capital sebesar 100.000, return earning sebesar 100.000, current liability sebesar 55.000. Maka total di aset itu sebesar $255.000, total equity dan liability itu sebesar $255.000. Ilustrasi. Feng menyelidiki aset dasar traktoring untuk menentukan nilai wajarnya. Fair value property, plant and equipment, dan net itu sebesar $205.000, patent sebesar 18.000, inventory sebesar 122.000, account receivable sebesar 35.000, cash sebesar 25.000, dan liability sebesar minus 55.000. Maka total fair value of net asset itu sebesar $350.000. Perusahaan traktor memutuskan untuk menerima tawaran Feng.
sebesar $400.000. Berapa nilai niat baik jika ada? Assigned to purchase price of $400.000 itu ada property, plant and equipment dan net sebesar $205.000, paten sebesar $18.000, inventory sebesar $122.000, accounts receivable sebesar $35.000, cash sebesar $25.000, dan liabilities minus $55.000. Lalu ada fair value of net-nya itu sebesar 305 of net identifiable asset sebesar $305.000, purchase price itu sebesar $400.000, maka total value assigned to goodwill itu sebesar $50.000. Ilustrasi, Feng mencatat transaksi ini sebagai berikut. Properti, pabrik, dan peralatan sebesar 205, paten sebesar 18.000, inventaris sebesar 122.000, piutang usaha sebesar 35.000, uang tunai sebesar 25.000, niat baik sebesar 50.000, pada kewajiban dan uang tunai dikredit sebesar 55.000 dan 400.000. Penghapusan niat baik. Itu ada niat baik dianggap memiliki hidup tak terbatas. Yang kedua, sebaiknya bukan diamortisasi. Dan yang ketiga itu hanya menyesuaikan nilai tercatat ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Lalu pembelian murah itu yang pertama, harga pembelian kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Yang kedua, jumlah dicatat sebagai memperoleh oleh pembeli. Tujuan pembelajaran keempat, mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah terganggu ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset baik dengan menggunakannya atau dengan menjualnya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama itu hidup terbatas, atau yang kedua itu hidup tidak terbatas, termasuk niat baik. Penurunan nilai tak berwujud berumur terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. NS, kerugian penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang diturunkan nilainya. Itu carrying amount itu dibandingkan dengan recoverable amount, maka lebih tinggi dari fair value less cost to sell sama value in use. Penurunan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti untuk apa aset tersebut tersebut dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa manfaatnya. Ilustrasi. Lerek SE memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan SERP dengan nilai tercatat sebesar 5 juta euro. Pada akhir tahun 2018, sayangnya beberapa penemuan minyak non-SERP baru-baru ini berdampak buruk pada permintaan teknologi minyak SERP yang menunjukkan bahwa paten terganggu. Lurch menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten berdasarkan nilai pakai. Karena tidak ada pasar aktif untuk paten, Lurch memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta euro berdasarkan arus kas bersih masa depan yang diharapkan. Didiskontokan pada tingkat bunga pasarnya. Hitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai pakai. Itu di carrying amount-nya itu ada 5 juta euro,
dibandingkan dengan recoverable amount-nya itu sebesar 2 juta. Berarti mengalami kerugian penurunan sebesar 3 juta euro. Lalu di fair value less cost to sell itu tidak dikenal. Lalu value Indonesia itu berarti 2 juta euro. Lords membuat entry berikut untuk mencatat penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai sebesar 3 juta pada paten dikredit sebesar 3 juta. Pembalikan kerugian penurunan nilai. Ilustrasi nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta euro. Amortisasi Lords adalah 400.000 euro. 2 juta euro dibagi 5 selama 5 tahun sisa umur paten. Beban amortisasi dan nilai tercatat setelah penurunan nilai ditunjukkan di bawah ini. Pada tahun 2019 itu amortisasinya 400.000, carrying amount-nya sebesar 1.600.000 yang didapatkan dari 2 juta euro dikurang 400.000. Untuk tahun 2020 itu amortisasinya itu sebesar 400.000, carrying amount-nya sebesar 1.200.000 yang didapatkan dari 1.600.000 dikurangi 400.000. Lalu 2021 amortisasinya itu sebesar 400.000 yang didapatkan carrying amount-nya sebesar 800.000 yang didapatkan dari 120.000 dikurang 400. Untuk tahun 2022 itu 400.000 di amortisasinya, carrying amount-nya itu 400.000 yang didapatkan dari 800.000 dikurangi 400.000. Untuk tahun 2023 itu amortisasinya itu sebesar 400.000, carrying-nya itu sebesar 0 karena 400.000 dikurangi 400.000. Pembalikan kerugian penurunan nilai. Awal tahun 2020, berdasarkan peningkatan kondisi pasar untuk teknologi minyak serpi, Roach mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 1.750 euro. Dalam hal ini, Roach membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Paten yang didapatkan itu 1.750 euro dikurangi 1.600.000, maka total paten itu 150.000 pada pemulihan kerugian penurunan nilai di kredit sebesar 150.000. Penurunan nilai harta tak berwujud selain niat baik. Itu yang pertama itu harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai sama dengan pengujian untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Itu adalah membandingkan jumlah terpulihkan aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Lalu jika jumlah kepulihan lebih kecil dari nilai tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai. Penurunan intangible life indefinite. Ilustrasi. Arkon Radio membeli lisensi siaran seharga 2 juta euro. Lisensi dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Arkon Radio telah memperbarui lisensi dengan GCC 2 kali dengan biaya minimal karena mengharapkan arus kas bertahan tanpa batas waktu. Arkon melaporkan lisensi sebagai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi. Alih-alih memperbaruinya, berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Archon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensinya menjadi 1.500.000 euro. Lalu carrying value of broadcast license itu sebesar 2 juta euro. Lalu ada recoverable amount based on fair value less cost to sell sebesar 1.500.000 dikurang, maka total kerugian di impairment itu sebesar 500.000 euro. Kerusakan niat baik. Perusahaan harus menguji setidaknya niat baik setiap tahun. Uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil uang, di mana goodwill diberikan.
Unit penghasil uang sama dengan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. Lalu ada estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan nilai goodwill. Biasanya didasarkan pada perkiraan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai goodwill pembalikan tidak diizinkan. Ilustrasi Koibui AG memiliki 3 divisi. Ia membeli satu divisi Prit Products 4 tahun lalu seharga 2 juta euro. Sayangnya Prit mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir. Manajemen Kohibui sekarang meninjau divisi unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Ilustrasi 12.10 daftar aset bersih divisi Prit termasuk goodwill terkait sebesar 900.000 euro dari pembelian. Itu ada property, plant and equipment net sebesar 800.000 euro, goodwill sebesar 900.000, inventory sebesar 700.000, receivable sebesar 300.000, cash sebesar 200.000, dikurangi accounts and notes payable itu sebesar 500.000, maka total net asset sebesar 2.400.000. Koibui menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi Prit untuk menjadi 2.800.000 euro berdasarkan estimasi nilai pakai. Untuk dikiring amount-nya itu sebesar 2.400.000 dan recoverable amount itu 2.800.000, maka tidak mengalami penurunan. Lalu di fair value less cost to sell itu tidak dikenal dan di value initial itu sebesar 2.800.000. Lanjutnya dibaca oleh Hernisa. Selanjutnya yaitu asumsikan bahwa jumlah terpulihkan untuk defisit Prit adalah 1.900.000 euro, bukan 2.800.000 euro. Yaitu di carrying amount-nya sebesar 2.400.000, lalu dibandingkan dengan recoverable amount 1.900.000, yaitu memiliki 500.000 euro dari kerugian penurunan. Lalu pada higher of-nya di fair value less cost to sell-nya yaitu tidak dikenal, dan di value in use-nya sebesar 1.900.000 euro. Holbein membuat jurnal berikut untuk mencatat penurunan nilai, yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 500.000 pada goodwill atau nilai baik sebesar 500.000. Presentasi aset tidak berwujud. Laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud untuk selain goodwill. Pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, akun kontra biasanya tidak ditampilkan untuk aset tidak berwujud. Laporan laba rugi. Perusahaan harus melaporkan yang pertama yaitu beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan. Untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih yang biasanya di bagian operasi. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Contohnya yaitu Nestle, income statement pada akhir tahun 31 Desember 2015, yaitu ada amortization expense sebesar 317, lalu ada impairments of goodwill sebesar 338, lalu pada balance sheet-nya itu
di 31 Desember 2015 juga, yaitu ada goodwill pada note 9 sebesar 32.772, lalu ada intangible assets-nya sebesar 19.236. Pada ilustrasi 12.12, yaitu pengungkapan aset tidak berwujud Nestle. Lalu ada tujuan pembelajaran 5, yaitu menjelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dan nilai serupa. Nilai penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau R&D sendiri bukan merupakan aset tidak berwujud. Sering menghasilkan perkembangan paten dan hak cipta seperti yaitu yang pertama produk, yang kedua proses, yang ketiga ide, yang keempat rumus, yang kelima komposisi, yang keenam karya sastra. Perusahaan menghasilkan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan. Ini ada contoh-contoh company atau perusahaannya. Yang pertama ada Volkswagen, itu sales-nya ada 291,1 dolar. Lalu R&D atau sales-nya sebesar 5,26%. Lalu yang kedua ada Samsung, itu ada di sales-nya sebesar 195,9 dan di sales atau R&D-nya itu sebesar 7,20%. Lalu ada Intel dari USA, di sales-nya sebesar 55,9, lalu R&D atau sales-nya sebesar 20,57%. Ada Microsoft dari USA, sales-nya sebesar 86,8, R&D or sales-nya sebesar 13,13%. Lalu ada Roche, itu sales-nya sebesar 51,9 dan R&D-nya sebesar 20,81%. Lalu ada Google, sales-nya sebesar 66,0, lalu R&D-nya sebesar 14,85%. Lalu ada Amazon, itu dari USA, sales-nya ada 89 miliar, R&D-nya ada 10,45%. Lalu ada Toyota, itu sales-nya sebesar 249,0 dan R&D-nya sebesar 3,69%. Lalu ada Novartis, itu sales-nya sebesar 52,4 dan R&D-nya sebesar 17,37% dan ada Johnson & Johnson, sales-nya sebesar 74,3 dan R&D-nya adalah 11,44%. Selanjutnya, dari biaya penelitian dan pengembangan, yaitu riset biaya harus dibebankan pada saat terjadinya. Lalu perkembangan biaya mungkin atau tidak mungkin dibebankan pada saat terjadinya biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, yaitu kapitalisasi dimulai ketika proyek berjalan cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dan proyek R&D akan mengalir ke perusahaan atau proyek ekonomi yang berjalan terus. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kegiatan lead bank. Ilustrasi 12.14 yaitu kegiatan penelitian versus kegiatan pengembangan. Kegiatan penelitian yaitu investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek pemeroleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Contohnya yaitu penelitian laboratorium yang bertujuan untuk penemuan pengetahuan baru, mencari aplikasi dan temuan penelitian baru. Lalu ada kegiatan pengembangan, yaitu penerapan temuan penelitian atau lainnya pengetahuan untuk rencana atau desain, untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, sistem atau layanan baru, atau yang ditingkatkan secara substansial sebelum dimulainya produksi atau penggunaan komersial.
Contoh dari kegiatan pengembangan yaitu formulasi konseptual dan desain alternatif, produk atau proses yang mungkin, kontraksi prototipe, dan pengoperasian pabrik percontohan. Lalu ada akuntansi untuk aktivitas lead bank. Biaya terkait dengan kegiatan R&D, yaitu yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas, yang kedua ada personil, yang ketiga ada barang tidak terwujud yang dibeli, yang keempat ada layanan kontrak, dan yang terakhir ada biaya tidak langsung. Untuk akuntansi untuk aktivitas lead bank, ilustrasi 12.15, contoh pengeluaran R&D dan perlakuan akuntansinya. Pada jenis pengeluaran, yang pertama yaitu pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan, yaitu bangunan 3 lantai setinggi 400 kaki persegi. Yang perlakuan akuntansi pada nomor 1 yaitu kapitalisasi dan depresiasi sebagai beban R&D. Yang kedua, akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek pada saat ini saja. Perlakuan akuntansi pada jenis pengeluaran kedua yaitu biaya segera sebagai R&D. Yang ketiga pada jenis pengeluaran yaitu akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya yaitu kapitalisasi dan depresiasi sebagai beban R&D. Selanjutnya yang keempat pada jenis pengeluaran yaitu pengembalian bahan untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansi untuk nomor 4 jenis pengeluaran yaitu inventarisasi dan alokasikan ke proyek R&D, biasanya seperti yang dikonsumsi. Yang kelima yaitu pada jenis pengeluaran, gaji staf penelitian merancang memindai tulang laser baru. Untuk perlakuan akuntansi nomor 5 yaitu biaya segera sebagai R&D. Yang keenam di jenis pengeluaran yaitu biaya penelitian yang dikeluarkan berdasarkan kontrak dengan New Horizon Inc. dan dapat ditagih setiap bulan. Untuk perlakuan akuntansi nomor 6 yaitu catat sebagai piutang. Yang ketujuh, untuk jenis pengeluaran yaitu bahan, tenaga, dan biaya overhead pemindai laser prototype atau kelayakan ekonomi tidak tercapai. Perlakuan akuntansinya yaitu pada nomor 7, biaya segera sebagai R&D. Di nomor 8 untuk jenis pengeluaran yaitu biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain atau kelayakan ekonomi tidak tercapai, dan perlakuan akuntansi di nomor 8 yaitu biaya segera sebagai R&D. Nomor 9 pada jenis pengeluaran yaitu biaya hukum atau mendapatkan paten pada pemindai laser baru. Pada perlakuan akuntansi nomor 9 yaitu kapitalisasi sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Yang ke-10 pada jenis pengeluaran yaitu gaji eksekutif. Dan yang perlakuan akuntansi untuk nomor 10 yaitu beban sebagai beban operasional. Lalu jenis pengeluaran di nomor 11 yaitu biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindaian laser baru. Pada perlakuan akuntansinya yaitu beban sebagai beban operasional. Lalu lanjutannya di nomor 12 untuk jenis pengeluaran yaitu biaya rekayasa yang dikeluarkan untuk memajukan pemindaian laser ke tahap produksi penuh atau kelangsungan ekonomi yang tercapai. Pada perlakuan akuntansinya nomor 12 yaitu sebagai beban operasional yang dikapitalisasi sebagai R&D. Nomor 13 pada jenis pengeluaran yaitu biaya keberhasilan mempertahankan paten dan pemindai laser. Perlakuan akuntansinya untuk nomor 13 yaitu kapitalisasi sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Nomor 14 dari jenis pengeluaran yaitu komisi untuk staf penjualan yang memasarkan pemindai laser baru.
Pada perlakuan akuntansi untuk nomor 14 adalah beban sebagai beban operasional. Biaya serupa dengan biaya R&D. Yang pertama yaitu biaya awal untuk operasi baru, yang ketiga adalah kerugian operasi awal, dan yang terakhir yaitu biaya iklan. Biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, yaitu mirip dengan akuntansi untuk biaya R&D. Biaya penelitian dan pengembangan untuk contoh ilustrasi pada E12.17. Hitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada biaya perolehan peralatan yang akan memiliki penggunaan alternatif dalam proyek R&D masa depan selama 5 tahun ke depan. Itu menggunakan depresiasi garis lurus sebesar 330.000. Untuk biaya lead bank sebesar $66.000 dari 330.000 dibagi 5, sama dengan 66.000. Lalu yang kedua ada bahan yang dikonsumsi dalam proyek R&D sebesar 59.000, pada biaya lead bank juga sama sebesar 59.000. Lalu ada biaya konsultasi dibayarkan kepada pihak luar untuk proyek R&D sebesar 100.000, pada biaya lead bank juga sebesar 100.000. Lalu ada biaya personal yang terlibat dalam proyek R&D. Lalu ada biaya konsultasi yang dibayarkan kepada proyek luar R&D sebesar 128.000, pada biaya lead bank juga sebesar 128.000. Lalu ada biaya personel yang terlibat dalam proyek R&D yaitu sebesar 50.000 dan biaya lead bank-nya sebesar 50.000. Lalu yang terakhir ada biaya tidak langsung cukup dialokasikan untuk proyek R&D sebesar 34.000 dan di biaya lead bank-nya itu sebesar 0. Lalu untuk jumlahnya yaitu bahan yang dibeli untuk proyek R&D pada masa depan sebesar $403.000. Selanjutnya ada presentasi biaya R&D. Perusahaan harus menggunakan total biaya R&D yang dibebankan ke beban setiap periode. Ini ada ilustrasi 12.16 yaitu pelaporan R&D. Ada GlaxoSmithKline yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 turnover sebesar 23.923, lalu ada cost of sales-nya sebesar minus 8.853, lalu ada gross profit sebesar 15.070, lalu ada selling general dan administratifnya sebesar minus 9.232, lalu ada research and development sebesar minus 3.560, lalu ada royalty income sebesar 329, dan other operating income sebesar 7.717. Lalu total operating profit yaitu sebesar 10.322 euro. Selanjutnya adalah latihan soal dan pembahasannya yang akan dibacakan oleh Unik Sekar. Latihan dan pembahasan S11.1 LO1, Depreciation Computation SL SYD DDB. Lansbury Ltd membeli peralatan pada tanggal 1 Januari tahun 1 dengan biaya 518.000 euro. Aset tersebut diharapkan memiliki masa kerja 12 tahun dan nilai sisanya sebesar 50.000 euro. Instruksinya adalah yang pertama, hitung jumlah penyusutan untuk setiap tahun 1 sampai 3 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Yang B, hitung jumlah penyusutan untuk setiap tahun 1 sampai 3 dengan menggunakan jumlah digit tahun metode. Yang C, hitung jumlah penyusutan untuk setiap tahun 1 sampai 3 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dalam melakukan perhitungan, bulatkan persentase konstan ke 1/100 poin terdekat dan bulatkan jawaban ke poin terdekat.
Jawaban untuk yang A adalah penyusutan metode garis lurus untuk setiap tahun 1 sampai 3. Itu rumusnya adalah $518.000 dikurangi dengan $50.000 dibagi 12 menjadi $39.000. Untuk yang B, jumlah angka tahun yaitu 12 dikali 13 dibagi 2, hasilnya itu 78. 12 per 78 dikali $518.000 dikurangi $50.000 sama dengan $72.000 untuk depresiasi tahun pertama. Lalu 11 per 78 dikali $518.000 dikurangi $50.000 sama dengan $66.000 untuk depresiasi tahun kedua. Lalu 10 per 78 dikali $518.000 dikurangi $50.000 menjadi $60.000 untuk depresiasi tahun ketiga. Yang C, metode saldo menurun ganda tingkat depresiasi. 100% dibagi 12 dikali 2, hasilnya itu 16,67%. $518.000 dikali 16,67% sama dengan $86.351 untuk penyusutan tahun pertama. Lalu $518.000 dikurangi $86.351 dikali 16,67% sama dengan $71.956. Itu untuk depresiasi tahun kedua. $518.000 dikurangi $86.351 dikurangi $71.956, lalu dikali 16,67%, hasilnya menjadi $59.961 untuk penyusutan tahun ketiga. E11.9 LO1,2 penyusutan komponen. Itu Moro Manufacturing memiliki peralatan yang terdiri dari 5 komponen, jumlah dalam ribuan, yaitu komponen A, kosnya sebesar 40.500 yuan, estimate residualnya sebesar 5.500, estimate life in year itu sebesar 10 tahun. Untuk yang B, kosnya sebesar 33.600, estimated residual sebesar 4.800, untuk estimated life itu sebesar 9 tahun. Yang C, kosnya sebesar 36.000, estimate residual sebesar 3.600, estimate life itu sebesar 8. Yang D, kosnya sebesar 19.000, estimate residual itu sebesar 1.500, dan estimate life sebesar 7. Untuk yang E, kosnya sebesar 23.500, estimate residualnya sebesar 2.500, estimate life-nya itu sebesar 6. Instruksinya itu yang A, buatlah aset jurnal penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun untuk mencatat penyusutan tahun berjalan. Asumsikan bahwa Moro menggunakan depresiasi garis lurus. Yang B itu buatlah ayat jurnal untuk mencatat penggantian komponen B dengan kas sebesar 40.000 yuan itu digunakan untuk 6 tahun. Untuk yang A itu aset yang pertama, aset A itu cost-nya 40.500, estimate salvage itu 5.500. Lalu depreciable cost sebesar 35.000, estimate life sebesar 10, depreciation per year sebesar 3.500. Untuk aset B, cost sebesar 33.600, estimate salvage sebesar 4.800, depreciable cost sebesar 28.800, estimate life sebesar 9. Lalu depreciation per year sebesar 3.200. Untuk aset C, cost sebesar 36.000, estimate salvage sebesar 3.600, depreciation cost sebesar 32.400, estimate life sebesar 8. Depreciation per year itu sebesar 4.050.
Lalu untuk aset D, cost sebesar 19.000, estimate salvage sebesar 1.500, cost depreciable cost sebesar 17.500, estimate life sebesar 7, depreciation per year itu 2.500. Untuk aset E, cost sebesar 23.500, estimate salvage sebesar 2.500, depreciation cost sebesar 21.000, estimate life sebesar 6, lalu depreciation per year itu sebesar 3.500. Maka total untuk cost itu sebesar 152.600 dolar. Estimate salvage itu totalnya 17.900. Depreciable cost total 134.700. Untuk total depreciation per year sebesar 16.750. Lalu umur komposit itu 134.700 dolar ditambah 16.750 atau 8,04 tahun. Tarif gabungan itu 16.750 dolar ditambah 152.600 dolar atau sekitar 11%. Yang B itu beban penyusutan aset pabrik sebesar 16.750 pada akumulasi penyusutan pabrik aktiva di kredit sebesar 16.750. Lalu yang sisa itu uang tunai sebesar 5.000 dan akumulasi penyusutan aset pabrik 14.000 pada aset pabrik di kredit sebesar 19.000. Selanjutnya Herunisa. Selanjutnya yaitu soal E11.17 LO2 penyusutan komponen. Di bawah ini adalah komponen yang terkait dengan kunci kantor yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli oleh Vietnam NV seharga 10 juta euro. Ada komponennya yaitu land, useful life-nya yaitu indefinite life, value-nya yaitu seharga 3 juta euro. Lalu ada building structure-nya, useful life-nya yaitu 60 tahun dan value-nya sebesar 4.200.000. Lalu ada building engineering yaitu 30 tahun useful life-nya pada value yaitu sebesar 2.100.000 euro. Lalu yang terakhir yaitu building external works, useful life-nya yaitu 30 tahun dan value-nya sebesar 700.000. Instruksinya yang A yaitu hitung biaya penyusutan akhir untuk 2019 dengan asumsi bahwa Vietnam menggunakan penyusutan komponen nilai sisa 0. Yang kedua atau yang B yaitu asumsikan bahwa teknik bangunan diganti dalam 20 tahun dengan biaya 2.300.000. Siapkan entry untuk mencatat penggantian komponen lama dengan komponen baru. Untuk menjawab pertanyaan yang A yaitu loss on environment-nya sebesar 3.620.000 pada accumulated depreciation equipment sebesar 3.620.000. Dengan catatan pada aset yang gagal untuk di cover pada tes yaitu sebesar 7 juta dolar lebih kecil dari 8 juta dolar. Lalu dengan jurnal, cost-nya yaitu sebesar 9 juta, lalu ada accumulated depreciation sebesar 1 juta, mendapat carrying amount yaitu sebesar 8 juta, dikurang fair value sebesar 4.400.000, ditambah cost of disposal sebesar 20.000, dan untuk loss of impairment-nya yaitu sebesar 3.620.000 dolar. Untuk yang B, yaitu ada accumulated depreciation equipment sebesar 700.000 pada recovery of loss of impairment-nya sebesar 700.000.
dengan jurnal yaitu fair value sebesar $5.100.000 dikurang pada cost of disposal sebesar 20.000, mendapat carrying amount sebesar dikurang yaitu hasilnya 5.080.000. Untuk carrying amount sebesar 4.380.000 dan recovery of impairment loss-nya sebesar 700.000. 4.380.000 itu didapat dari 9 juta dikurang 1 juta dikurang 3.620. Selanjutnya akan dibaca oleh Anik Sekar. S11.1 LO12 kerja kelompok. Penyusutan untuk periode parsial SL, SYD, dan DDB. Perusahaan Aladin membeli mesin 201 pada 1 Mei 2019. Informasi berikut terkait dengan mesin Praga 2001 dikumpulkan pada akhir Mei. Harganya itu sebesar $85.000. Persyaratan kreditnya itu term 2/10 T/30, biaya pengiriman barang sebesar $800, biaya persiapan dan pemasangannya itu sebesar $3.800, biaya tenaga kerja selama operasi produksi reguler sebesar $10.500. Diharapkan mesin tersebut dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu, nilai residunya menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin itu hanya selama 8 tahun. Namun, setelah itu ia berharap dapat menjualnya seharga $1.500. Faktur mesin telah dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2019. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Instruksinya yang A. Hitunglah beban penyusutan untuk tahun-tahun yang ditujukan dengan menggunakan metode berikut, yaitu putaran ke dolar terdekat. Yang pertama, metode garis lurus untuk tahun 2019. Yang kedua, metode jumlah angka tahun untuk tahun 2020. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda untuk tahun 2019. Yang B. Misalkan Cat Crow, Presiden Aladin, memberitahu Anda bahwa karena perusahaan tersebut adalah organisasi baru, ia memperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan ke tahun-tahun awal dan lebih banyak lagi ke tahun-tahun berikutnya dari kehidupan aset. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Untuk yang A itu yang pertama depreciable based computation. Proses price itu sebesar $85.000 dikurangi proses diskon sebesar 20% berarti 1.700. Lalu ada freight-nya sebesar 800, instalasinya sebesar 3.800. Maka mendapat total sebesar 87.900. Lalu dikurangi salvage value itu sebesar 1.500, maka total depreciation base itu sebesar 86.400. Lalu 2010 strike line itu $86.400 dibagi 8 dikali 2/3 sama dengan 7.200. Lalu yang kedua itu sum of the year digit for 2011. Itu machinery yang pertama itu 8/36 dikali 86.400 sama dengan total depreciation-nya itu 19.200. Jadi tahun 2010 itu sebesar $12.800, 2011 sebesar $6.400. Untuk mesin yang kedua itu 7/36 dikali 86.000, maka total depreciation itu sebesar 16.800.
Untuk tahun 2010 itu kosong dan 2011 itu sebesar 11.200. Untuk yang 12.800 itu didapatkan dari 19.200 dikali 2 per 3 sama dengan 12.800. Untuk yang 6.400 itu didapatkan dari 19.200 dikali 1 per 3 sama dengan 6.400. Untuk yang 11.200 itu didapatkan dari 16.800 dikali 2 per 3 sama dengan 11.200. Maka untuk total tahun 2011 itu sebesar 17.600. Lalu yang ketiga itu ada double declining balance for 2010 itu $87.900 dikali 25% dikali 2 per 3 sama dengan $14.650. Untuk yang jawaban yang B, itu an activity method. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.